Hari ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah keputusan atas gugatan orang yang menggugat sistem pemilu kita. Jadi Mahkamah Konstitusi hari ini tetap mensahkan sistem pemilu kita dengan pemilu terbuka. Ada gugatan yang pinginnya pemilu tertutup. Maksudnya gini, terbuka itu ketika misalnya Anda masuk ke bilik suara, membuka surat suara, itu ada partai, ada nama-nama calegnya, calon anggota legislatif. Anda boleh memilih calegnya itu. Jadi caleg yang dapat suara terbanyak dialah yang akan terpilih menjadi anggota legislatif, itu terbuka. Kalau tertutup cuma nyoblos saja lambang partainya, nggak ada nama-nama caleg, dan yang memutuskan siapa untuk diusulkan partai sebagai calon anggota legislatif itu sepenuhnya di tangan partai. Urutan-urutan caleg itu sepenuhnya di tangan partai. Nah, Mahkamah Konstitusi sepakat dengan pemilu-pemilu lalu, ya sudah biarkan saja pemilunya dengan sistem terbuka. Dengan keputusan ini, kita jadi meragukan bocoran-bocoran yang kemarin dilemparkan sama Denny Indrayana. Sebelumnya Denny Indrayana ini seolah-olah dapat bocoran, nggak tahu bocornya bocor halus atau bocor beneran. Katanya MK itu akan memutuskan sistem pemilu menjadi sistem pemilu tertutup. Bahkan Denny sempat mengatakan dari 9 hakim MK, 6 setuju sistem pemilu tertutup dan 3 tidak setuju. 3 tetap menginginkan sistem pemilu terbuka. Ada dissenting opinion, kata Denny. Nyata-nyatanya nggak gitu tuh. Nyata-nyatanya pemilu tetap sistemnya terbuka dan bocorannya Denny itu entah datang dari mana. Atau barangkali dia ingin menyebarkan informasi yang insinuatif seolah-olah MK itu sudah diatur-atur oleh kekuasaan untuk memutuskan sesuatu yang tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum. Padahal ketika Denny pertama kali menuding MK seperti itu, MK-nya sendiri belum sempat bersidang secara serius. MK-nya belum memutuskan, bahkan kata Pak Mahfud, Denny ini membocorkan rahasia negara kalau benar itu adalah keputusan MK yang belum disampaikan kepada publik. Nyata-nyatanya apa yang disampaikan Denny cuma hoax, cuma berita bohong untuk membuat kehebohan. Dulu kalau misalnya tudingannya itu benar seolah-olah tuh kan bocorannya gua sampaikan. Kalau tudingannya salah, lah kan saya cuma ngomong, cuma menggugat keputusan itu yang belum diputuskan. Itu tudingan. Sekarang dia bikin lagi itu tudingan bahwa pemerintah sekarang berusaha menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Salah satunya dengan mentersangkakan para petinggi dari partai pendukung Anies dengan kasus-kasus korupsi. Tudingannya kemarin misalnya Pak Joni G. Plate yang sudah jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung karena kasus yang merugikan negara 8 triliun. Sekarang atau belakangan ini terdengar samar-samar dan makin kencang Pak Syahrul Yassin Limpo yang sekarang duduk sebagai Menteri Pertanian keseret-seret kasus suap dan gratifikasi. Dan orang tahu Syahrul Yassin Limpo ini adalah salah satu menteri yang juga dari Partai Nasdem. Denny langsung menuding, inilah usaha kekuasaan untuk menjegal Anies. Buktinya apa? Buktinya menteri-menteri dari Nasdem semua menjadi tersangka. Tinggal satu yang belum, Bu Siti Nurbaya yang duduk sebagai Menteri Kehutanan. KPK belum memutuskan, tetapi kabarnya nanti atau besok Syahrul Yassin Limpo akan dipanggil oleh KPK untuk diperiksa berkenaan dengan duduk perkaranya. Gue heran, kalau proses hukum selalu diterjemahkan dengan kacamata politik, ujung-ujungnya nggak ada penegakan hukum dong. Kalau memang ada menteri yang korup, ya ditangkap.
Ketika di-framing bahwa penangkapan ini adalah usaha menjegal Anies atau penangkapan ini karena Nasdem itu mendukung Anies. Ini namanya framing yang ngaco. Kenapa Denny misalnya tidak memframing ketika sebelumnya KPK atau aparat hukum itu menetapkan Juliari Batubara misalnya, Mensos yang juga anggota PDI atau pengurus PDI. Dan Juliari Batubara ditetapkan juga sebagai tersangka. Apakah Denny menudingnya sama? Oh, ini adalah usaha Jokowi untuk merusak PDI. Kan enggak. Atau ketika ada menteri dari Kelautan dan Kehutanan Edi Prabowo yang ditangkap, orang tahu Edi Prabowo adalah pengurus Partai Gerindra. Apakah Denny ngomongnya sama? Bahwa penangkapan Edi Prabowo itu usaha dari Jokowi untuk merusak Partai Gerindra. Kan enggak. Buktinya Prabowo santai-santai aja tuh. Sekarang maju sebagai capres atau Ganjar Pranowo dari PDI santai-santai aja. Kenapa ketika kasusnya menerpa kader Partai Nasdem, tudingannya malah kayak gitu. Ini kan namanya berpikir cuma separoh. Ini kan namanya analisanya nggak lengkap. Kenapa? Karena kalau teman gue yang ditangkap, maka lo nggak adil. Tapi kalau orang lain yang ditangkap, lo adalah penegak hukum atau menegakkan keadilan. Analisa ini ya sama kayak kemarin-kemarin atau orang-orang yang ngomong, kalau Anies kalah, maka pemilu itu curang. Ya kan? Kalau Anies kalah, maka Anies dicurangi oleh KPU. Ini kan ngaco. Kenapa ngaco? Belum juga bertanding, udah menuding-nuding orang lain. Sama seperti Denny bilang bahwa MK ini sudah kesusupan kekuasaan karena dia akan memutuskan pemilu tertutup. Nyata-nyatanya malah keputusannya pemilu terbuka. Dilalah banyak omongan Denny yang sebetulnya heran. Apa sih tujuannya? Kenapa sih kok dia tiba-tiba teriak-teriak dari Australia? Sekarang katanya dia lagi di Australia. Teriak-teriak untuk membuat kehebohan di Indonesia. Lacak punya lacak. Denny ini ternyata caleg dari Partai Demokrat. Mungkin untuk ini sekedar dia menginformasikan kepada publik, dia caleg, ini sekedar promosi dirinya saja. Kalaupun promosinya penuh kehebohan dan ujung-ujungnya menyebarkan berita bohong. Ya namanya promosi kan, ujung-ujungnya kan tujuannya adalah kekuasaan. Saya pernah kemarin ngobrol dengan Bang Joni Allen. Bang Joni Allen juga adalah petinggi Demokrat sebelum AHY. Menurut cerita Bang Joni Allen dulu ya, Denny kan pernah duduk sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kabarnya sebelum Denny duduk, itu peraturan di pemerintahan, wakil menteri itu hanya bisa diduduki oleh pejabat karir dengan golongan atau jenjang kepangkatan tertentu. Tapi Denny kepangkatannya belum cukup sebagai wakil menteri. Nah, kata Bang Joni Allen, akhirnya Presiden SBY mengubah atau mengeluarkan sebuah peraturan baru yang ujung-ujungnya Denny yang menikmati sebagai wakil menteri. Apakah pada saat peraturan baru SBY dikeluarkan ada yang teriak, ini pasti targetnya agar Denny bisa menduduki wakil menteri? Kan nggak ada juga. Toh kita semua waktu itu nggak tahu targetnya apa. Cara-cara kayak gini, melempar isu yang belum tentu terverifikasi kebenarannya, ini cara-cara politik yang norak menurut gua. Kalau mau melempar, kalau mau menyampaikan sesuatu, ya jangan yang sumir-sumir, yang insinuatif kayak gitu deh. Ketika sekarang MK sudah mengeluarkan keputusan dan keputusannya jauh bertentangan dengan tudingan Denny, apa yang mau diomongin? Dia mau naruh mukanya di mana? Seolah-olah sudah jadi pahlawan, seolah-olah ingin membocorkan rahasia penting negara. Ujung-ujungnya nggak gitu tuh. Dan ketahuan,
informasi-informasi yang dia sampaikan selama ini nggak kredibel. Informasi-informasi yang dia sampaikan selama ini jauh dari kenyataan. Bukti-bukti sudah semakin jelas bahwa informasi yang Denny sampaikan itu lebih banyak hoax-nya ketimbang benernya. Gue Kakun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.